Di bagian kedua ini, kita akan masuk ke dalam pembahasan kembali mengenai stokiometri. Mungkin Anda masih ingat bahwa stokiometri merupakan salah satu di antara studi di dalam ilmu kimia yang mempelajari tentang hubungan kuantitatif, ya, yang melibatkan massa atom dan massa rumus kimia dan persamaan kimia. Untuk lebih jelasnya, jika saya kemudian memiliki sebuah persamaan kimia yang ditunjukkan seperti ini, 2 hidrogen ditambah oksigen kemudian menjadi 2 H2O, maka ini kita bisa katakan dengan kurang lebih ya sama dengan membaca 2X H2O ditambah XO2 menjadi 2X H2O. Kita dapatkan nilai 2 mol hidrogen akan bereaksi dengan 1 mol oksigen dan menghasilkan 2 mol H2O atau 2 mol gas air. 2 mol H2O. Nah, ini kita kenal sebagai faktor stokiometri, di mana faktor stokiometri adalah faktor yang mengaitkan jumlah 2 zat yang terlibat dalam reaksi kimia berdasarkan molnya. Diagram stokiometri umum, langkah awal dan langkah selanjutnya. Langkah awal Anda lihat di sini, kita menemukan terlebih dahulu jika kita memiliki mol A dan mol B, maka kita melihat apa faktor stokiometrinya adalah perbandingan koefisien antara mol A dan mol B. Contoh misalnya saya memiliki contoh soal berapa mol karbon dioksida yang dihasilkan dalam pembakaran 2,72 mol 2,72 mol trietilen glikol dalam oksigen yang berlebih. Kita lihat di sini dengan persamaan yang sudah setara, koefisien dari trietilen glikol adalah 2 dan koefisien dari oksigen adalah 15, serta koefisien dari karbon dioksida 12 dan koefisien dari air adalah 14. Maka dengan kata lain, jika kita memiliki oksigen yang berlebih, atau dengan kata lain, oksigen yang kita miliki ini tersedia untuk bisa mengkonversi sempurna keseluruhan dari trietilen glikol yang kita miliki, maka persamaan reaksi menunjukkan sebanyak 12 mol karbon dioksida akan dihasilkan untuk setiap pembakaran dari 2 mol C6H14O4. Atau dengan kata lain, mol CO2 itu akan sama dengan 2,72 mol dari trietilen glikol, kemudian kita bandingkan dengan koefisien dari stokiometri senyawa C6H14O dan CO2. Yang kita dapatkan di sini perbandingan mol untuk karbon dioksida 12, trietilen glikol adalah 2, maka kita dapatkan hasilnya menjadi 16,3 mol CO2. Berikutnya, reaksi kimia pun dapat terjadi dalam sebuah larutan, di mana kita tahu bahwa larutan itu terdiri dari campuran homogen antara 2 atau lebih senyawa, di mana terdiri dari pelarut atau solvent dan juga ada zat larut atau solut. Nah, larutan pun bisa kemudian kita kategorikan menjadi kemampuannya dalam menghantarkan listrik. Untuk beberapa larutan yang memiliki kemampuan menghantarkan listrik, maka kita sebut sebagai larutan elektrolit. Adapun larutan yang tidak memiliki kemampuan menghantarkan listrik, kita sebut dengan larutan non-elektrolit. Untuk larutan yang dapat menghantarkan listrik, kita bisa juga golongkan menjadi 2, yaitu elektrolit lemah atau elektrolit kuat. Pada gambar Anda bisa lihat, untuk gambar yang ini menunjukkan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik terbukti dari tidak adanya cahaya yang dihasilkan. Sedangkan pada gambar yang kedua di sini menunjukkan adanya cahaya yang dihasilkan meskipun sedikit dan ini merupakan elektrolit lemah, sedangkan untuk gambar ketiga merupakan elektrolit kuat. Beberapa larutan yang tergolong ke dalam elektrolit kuat diantaranya beberapa larutan yang tergolong ke dalam elektrolit kuat adalah asam klorida, HNO3 asam nitrat, asam klorat, asam sulfat, basa natrium, basa barium, dan senyawa ion, sedangkan untuk elektrolit lemah adalah diantaranya asam asetat, asam nitrat, amonia, klorida, dan air. Kemudian untuk larutan non-elektrolit,
larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik diantaranya adalah NH2, 2CO, atau kemudian yang berikutnya. Konsentrasi berarti berhubungan dengan volume. Atau dengan kata lain, definisi dari molaritas itu adalah berapa banyak mol zat terlarut per liter larutan. Kita dapatkan bahwa molaritas dengan notasi huruf M besar merupakan banyaknya zat terlarut yang memiliki unit mol dalam setiap larutan yang unit volume satuan liter. Maka jika saya memiliki contoh, jika saya menginginkan untuk membuat larutan kalium kromat sebanyak 0,25 liter dengan molaritas 0,25 M, maka saya bisa membuatnya seperti ini. Pertama, kita memiliki larutan dari volume larutan yang diinginkan itu sebanyak 0,25 liter. Kemudian di sini adalah molaritas atau konsentrasi yang diinginkan. Yang ditanyakan adalah massa dari kalium kromat yang diperlukan untuk membuat larutan tersebut. Nah, kita tahu bahwa massa ini berhubungan dengan mol. Maka yang pertama kita ingat hubungan antara volume larutan dengan mol dari kalium kromat, baru kemudian kita akan dapatkan gram dari kalium kromat itu sendiri. Kita dapatkan dengan memasukkan substitusi rumus yang ada, kita dapatkan gram dari kalium kromat adalah sebesar 0,25 liter larutan dikali 0,25 mol kalium kromat per 1 liter dikali dengan 194,2 gram kalium kromat per 1 mol kalium kromat, atau dengan kata lain ini merupakan MR dari kalium kromat, dan kita bisa melakukan pencoretan untuk beberapa satuan unit. Kita dapatkan hasilnya adalah sebesar 12,1 gram kalium kromat yang dibutuhkan. Bagaimana jika Anda diminta untuk membuat suatu larutan ya, sebanyak 125 ml dengan konsentrasi 10,8 molar? Berapa gram natrium nitrat yang Anda perlukan? Untuk bisa menyelesaikan ini, maka Anda harus bisa mencari terlebih dahulu adalah berapa sebetulnya MR massa molar dari natrium nitrat yang kita miliki. Dengan kita menemukan MR dari natrium nitrat yang diperlukan, maka kita bisa melakukan konversi terhadap hubungan gram dan mol, ya, gram dan mol melalui penentuan MR-nya, baru kemudian kita bisa gunakan perkalian yang serupa. Contohnya, misalkan kita dapat di sini bahwa kita dapatkan hubungan 1 liter, kemudian kita tentukan mol natrium nitrat, baru kemudian kita tentukan gram dari natrium nitrat. Kita dapatkan volume dari larutan yang diinginkan sebanyak 125 ml, sedangkan molaritas yang diinginkan adalah 10,8 molar. Dari hubungan molaritas sama dengan mol dibagi dengan volume, maka kita akan dapatkan nilai mol adalah 10,8 molar dikali dengan 125 ml. Oke, sebelumnya untuk volume harus diubah menjadi satuan unit liter, sehingga kita akan dapatkan volume ini menjadi 0,125 liter. Atau kita akan dapatkan nilai dari perkalian ini adalah 1,3 mol. Maka untuk bisa mendapatkan 1,35 mol, kita bisa menentukan mol ini adalah gram dibagi dengan MR. Selebihnya
Selanjutnya, silakan Anda hitung berapa jumlah gram yang dibutuhkan.